Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar anak-anakku. Masih bersama Ibu pada pembahasan kita kali ini mengenai bentuk akar. Adapun kompetensi dasar kita pada pembahasan kali ini yaitu 3.1 menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. 4.1 menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat melakukan operasi bilangan irasional dengan teliti, menyederhanakan bilangan irasional dengan cermat. Baik, sebelum kita membahas tentang bilangan irasional, maka kita akan terlebih dahulu mengingat kembali tentang bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A, B-nya adalah bilangan bulat, dan B-nya tidak sama dengan 0. Bilangan rasional dilambangkan dengan Q. Bilangan rasional ini dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal, baik berupa bilangan desimal berulang ataupun bilangan desimal tidak berulang. Contohnya, jika kita memiliki 2, maka penulisan 2 ini dapat dibuat menjadi 2,0000 yang sebetulnya bilangan bulatnya berulang 0 ya. Kemudian 2 juga dapat kita buat menjadi bentuk A per B, yaitu A-nya 6, B-nya 3, karena 6 per 3 itu hasilnya sama dengan 2. Contoh lainnya adalah 1 per 8. 1 per 8, berarti ini kan sudah dalam bentuk A per B. Ini juga bisa kita rubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,125 dengan cara membaginya dengan bagi kurung ya, 1 dibagi 8. Ataupun ini bisa berupa bilangan desimal berulang. Contohnya adalah 1 per 3. Ini bentuk A per B-nya 1 per 3. Kemudian ketika kita rubah menjadi bentuk bilangan desimal, 1 dibagi 3, maka hasilnya menjadi 0,3333 dan seterusnya. Ini adalah bilangan desimal berulang ya. Berulangnya adalah pada 3-nya. Baik, bentuk akar. Ada yang masih ingat dengan bentuk akar? Ya, mari kita identifikasikan manakah bilangan-bilangan di bawah ini yang merupakan bilangan rasional. Tadi sudah kita bahas. Kemudian bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa A per B. Dan apabila kita mencoba untuk merubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan juga tidak memiliki pola tertentu. Kemudian bentuk akar. Mari kita lihat ada 12 bilangan-bilangan yang akan kita identifikasikan ke dalam bilangan apakah dari ke-12 ini, maka kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, akar 20. Akar 20 ini masuk ke dalam bilangan bentuk akar atau irasional. Sedangkan nomor 2, akar 25, ini masuk ke dalam bentuk rasional. Mengapa? Karena tidak semua bentuk akar merupakan bilangan irasional. Akar 25, jika kita tarik hasilnya adalah 5, maka dia masuk ke dalam kategori bilangan rasional. Nomor 3, akar 9 per 27, ini juga masuk ke dalam kategori irasional dan bentuk akar ya. Nomor 4, pi yang terkenal 3,14 ini merupakan bilangan irasional karena sebetulnya ketika pi ini kita rubah ke dalam bentuk desimal, maka ini angkanya tidak akan berhenti dan juga tidak memiliki pola tertentu ya. Nomor 5, logaritma 3. Nah, kita nanti akan pelajari pada pertemuan berikutnya tentang logaritma, maka akan Ibu beritahu bahwa log 3 ini masuk ke dalam kategori bilangan irasional. Nomor 6, akar 2, ini merupakan bentuk akar. Nomor 7, 2 log 8, ini bentuk logaritmanya masuk ke dalam kategori bilangan rasional ya, berbeda dengan yang nomor 5. Nomor 8, ini jelas 3 per 2, berarti bentuknya sudah dalam A per B, ini masuk dalam kategori rasional, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat. Nomor 9,
100, ya 100 adalah bilangan bulat, maka dia masuk ke dalam bilangan rasional. Sedangkan nomor 10, 11, dan 12, akar 8, akar 48, dan akar pangkat 3 dari 16 adalah bilangan irasional atau bentuk akar. Ya, menyederhanakan bentuk akar. Setelah sebelumnya tadi kita melihat mana saja bilangan-bilangan yang termasuk ke dalam bentuk akar atau irasional, sekarang kita akan mencoba untuk menyederhanakan bentuk akar tersebut. Contohnya adalah bentuk akar 8, akar 24, akar 125, ini dapat disederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat akar sebagai berikut. Sifat-sifat akar yang pertama adalah ketika bentuknya akar pangkat N dari A pangkat N, maka kita bisa sederhanakan hasilnya sama dengan A. Kemudian sifat yang kedua, akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B, ini bisa kita rubah sederhanakan menjadi akar pangkat N dari A dikali B. Kemudian sifat yang ketiga adalah akar pangkat M dikali N dari A pangkat M ini dapat kita sederhanakan menjadi akar pangkat N dari A. Contohnya, ya, sederhanakanlah bentuk 1, 2, 3, dan 4 dari akar-akar ini ya. Yang pertama adalah akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini 8 ini dapat kita rubah menjadi 2 pangkat 3, sehingga kita bisa menggunakan sifat nomor 1. Ketika akar pangkatnya sama dengan pangkat yang di dalam, maka hasilnya boleh kita tarik 2 di sini. Ini sifat yang pertama. Kemudian nomor 2, akar 36A, maka ini bisa kita gunakan sifat yang nomor 2, di mana 36 dengan A-nya bisa kita pecah. 36A artinya akar 36A itu hasil dari akar 36 dikali dengan akar A. Dan akar 36 di sini bisa dihasilkan yaitu 6, sedangkan akar A-nya masih terjebak di dalam bentuk akar. Sehingga hasilnya adalah 6 dikali akar A. Contoh selanjutnya yang ketiga yaitu akar 50. Nah, akar 50 ini bisa disederhanakan dengan menggunakan sifat akar yang kedua, yang ini. Berarti kita pecah akar 50 ini ke dalam dua bentuk akar. Yang satu adalah akar 25, yang kedua adalah akar 2. 25 dikali 2 sama dengan 50. Kenapa kita pecah menjadi dua bagian seperti ini adalah untuk membuat salah satunya bisa terlepas dari bentuk akar. Akar 25 ini jika kita hasilkan adalah 5, sedangkan akar 2-nya masih terjebak dalam bentuk akar. Sehingga hasilnya penyederhanaannya dari akar 50 adalah 5 akar 2. Contoh yang terakhir, yang keempat, ini akar pangkat 6 dari 64. Bisa kita sederhanakan dengan menggunakan sifat akar nomor 3. Berarti kita pecah 6 ini menjadi dua bagian, yaitu 3 dikali 2. Hasilnya tetap sama, yaitu 6 ya. Kemudian 64-nya boleh kita rubah menjadi A pangkat M, berarti bilangan berpangkat yang salah satu pangkatnya itu adalah 3 atau 2. Di sini kita rubah menjadi 4 pangkat 3. Sudah mirip dengan sifat nomor 3 ini, maka bisa kita sederhanakan menjadi akar pangkat N dari A. Untuk kasus ini menjadi akar pangkat 2 dari 4. Akar pangkat 2 dari 4, ini ada hasilnya, sama dengan 2. Sekarang kita akan masuk pada beberapa operasi bentuk akar, di mana operasi yang pertama ini adalah penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Contohnya, nomor 1, sederhanakanlah 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah, untuk operasi penjumlahan, syaratnya adalah asalkan bentuk akarnya sama, maka kita dapat mengoperasikan kedua bentuk akar tersebut ya. Jadi, asalkan bentuk akarnya sama di sini, bilangan dalam bentuk akarnya sama, maka kita bisa mengoperasikannya dalam penjumlahan dan pengurangan. Kita coba selesaikan yang nomor pertama. 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan kita cukup menjumlahkan bilangan yang berada di luar akar, yaitu 3 dengan 4. Sedangkan bentuk akarnya, yaitu akar 2, tetap. Sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 7
akar 2. Nomor 2, yaitu 3 akar 2 dikurangi 7 akar 2. Ini kita selesaikan sama dengan yang tadi penjumlahan. Cukup bilangan yang berada di luar akarnya saja, 3 dengan 7, sedangkan bentuk akarnya tetap 1. 3 dikurangi 7, yaitu negatif 4. Akar 2-nya tidak berubah. Contoh yang nomor 3, 2 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 4 akar 3, walaupun di sini beruntut dan double penjumlahan dengan pengurangan, tetap yang kita operasikan adalah bilangan yang berada di luar akarnya, yaitu 2 ditambah 6 dikurang 4 sama dengan 4, sedangkan akar 3-nya tidak berubah, tetap 1 di sini. Selanjutnya adalah operasi perkalian pada bentuk akar. Setelah sebelumnya membahas tentang operasi penjumlahan dengan pengurangan, maka untuk kali ini kita masuk pada bentuk perkaliannya. Contohnya, sederhanakanlah 2 akar 3 dikali 4 akar 2. Kemudian nomor 2-nya adalah akar 2 dikali akar pangkat 4 dari 2. Kemudian nomor 3-nya adalah akar pangkat 6 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 5. Mari kita coba menyelesaikannya. Nomor pertama, nah ini untuk bentuk akar pada perkalian ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian, dua buah bilangannya baik yang dalam bentuk akar maupun yang bilangan di depannya ini harus kita kalikan. Jadi untuk 2 kita kalikan dengan 4, sedangkan akar 3-nya kita kalikan dengan akar 2. Jadi dengan bentuk yang sama. 2 kali 4, 8, kemudian akar 3 kali 2 di sini menjadi akar 6, sehingga hasilnya menjadi 8 akar 6. Untuk nomor 2, karena di sini akar pangkatnya berbeda, di sini akar pangkatnya 2 sebetulnya, tapi tidak ditulis ya kalau pangkat 2 di sini. Sedangkan yang kedua di sini adalah akar pangkatnya 4. Maka kita harus rubah dulu ke dalam bentuk akar pangkat yang sama sehingga baru kita bisa mengalihkannya. Kita rubah di sini masing-masing kita pangkatkan dengan 2, maaf. Di sini akar pangkatnya berubah menjadi 4, tapi resikonya di sini 2-nya juga harus dipangkatkan dengan 2. 2 pangkat 2, 4. Kemudian 4-nya di sini kita kalikan dengan bentuk akar 2 di sini. Jadi 4 kali 2, 8. Sehingga hasilnya adalah akar pangkat 4 dari 8. Baik. Sekarang yang nomor 3. Nah, ini kembali di sini akar pangkatnya berbeda. Yang pertama akar pangkatnya 6, yang kedua akar pangkatnya 3. Maka sebelum kita mengalihkannya kita harus merubahnya ke dalam bentuk yang sama dulu. Akar pangkat 3 di sini boleh kita rubah menjadi akar pangkat 6, berarti kita harus kalikan dia dengan 2, tapi resikonya 5 di sini harus kita pangkatkan dengan 2. Sehingga setelah akar pangkatnya sama, di sini otomatis 5 pangkat 2 itu adalah 25. Baru kita bisa mengalihkannya dengan akar 3 di sini menjadi 75. Sehingga hasilnya menjadi akar pangkat 6 dari 75. Kemudian pembagian bentuk akar. Contohnya, nomor 1, sederhanakan bentuk akar di bawah ini, akar 6 dibagi akar 3, kemudian nomor 2, 3 akar 3 dikali 4 akar 2 dibagi 6 akar 6. Nomor 3, 1 dibagi akar 3. Kita lihat cara menyelesaikannya. Yang pertama, akar 6 dibagi akar 3. Nah, di sini karena akar 6 langsung kita bagi dengan akar 3 yang di bawah. Kemudian akarnya disatukan saja menjadi akar dari 6 dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Cukup mudah kan ya? Kemudian nomor keduanya di sini karena ada perkalian maka kita selesaikan dulu pada bagian atasnya atau pembilangnya. Jadi di sini 3 kita kalikan dengan 4 menjadi 12. Kemudian akar 3-nya kita kalikan dengan akar 2 menjadi akar 6. Setelah pada bagian pembilang selesai, baru kita boleh membagi dengan bagian di posisi penyebut. Ya, untuk bilangan di depannya, di sini 12, kita bagi dengan bilangan yang berada di depan
akar juga untuk pada posisi penyebutnya. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sedangkan untuk bentuk akarnya, akar dengan akar lagi. Akar 6 dibagi akar 6. Menjadi sini akar dari 6 dibagi 6 sama dengan 1. Akar dari 1 kita tahu bahwa itu adalah 1. Sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2. Baik, untuk menjawab soal nomor 3 pada contoh soal di slide sebelumnya, kita mengetahui aturan dalam merasionalkan penyebut pecahan yang memuat akar terlebih dahulu, sehingga kalian dapat menyelesaikan soal tersebut. Ya, di sini kita akan melihat beberapa dua akar sekawan dari beberapa bentuk akar. Untuk akar A, ini akar sekawannya adalah akar A itu sendiri. Sedangkan untuk A plus akar B, ini ada dua akar sekawannya. Bisa dalam bentuk A min akar B, atau bisa dalam bentuk min A plus akar B. Sedangkan bentuk akar sekawan dari akar A plus akar B adalah min akar A plus akar B, atau ini bisa juga dalam bentuk akar A min akar B. Kenapa kita harus mengetahui bentuk dua akar sekawan dari bentuk akar ini? Karena kita akan menggunakannya pada beberapa operasi. Mari kita lihat contohnya, yaitu rasionalkan penyebut pecahan berikut ini. Ada 3 soal. Yang pertama, 20 per akar 5, kemudian nomor 2, 4 per 3 min akar 5. Yang ketiga adalah 3 per akar 8 ditambah akar 5. Mari coba kita lihat cara menyelesaikannya. 20 per akar 5, nah di sini dalam posisi penyebut terdapat akar, maka untuk merasionalkannya kita harus menghilangkan bentuk akar ini dalam posisi penyebut. Kita harus mengalihkannya dengan akar sekawannya. Tadi kita tahu bahwa akar sekawan dari akar A adalah akar A itu sendiri, maka akar sekawan dari akar 5 adalah akar 5. Pada bagian pembilang maupun penyebut, kita harus sama-sama mengalihkannya dengan akar sekawan, yaitu akar 5 per akar 5. 20 dikali akar 5, 20 akar 5, kemudian akar 5 dikali akar 5, akar 25. Di mana akar 25 adalah 5, sehingga 20 akar 5 per 5, kita tinggal membagi 20 dengan 5 menjadi 4. Sedangkan akarnya, karena tidak ada temannya, maka kita cukup menuliskannya saja, menjadi 4 akar 5. Untuk soal nomor 2, 4 per 3 min akar 5, kita harus menghilangkan posisi akar pada bagian penyebut, maka kita harus mengalihkannya dengan akar sekawan dari 3 min akar 5 adalah 3 plus akar 5. Baik pada posisi penyebut maupun pembilang, kita sama-sama mengalihkannya dengan 3 plus akar 5. 4 dikali 3 plus akar 5, cukup begini saja menuliskannya, 4 dikali dalam kurung 3 plus akar 5. Sedangkan pada posisi penyebut, cara mengalihkannya adalah 3 dikali dengan 3 jadi 9. Kemudian yang belakangnya yaitu min akar 5 kita kali dengan plus akar 5. Sama dengan min akar 25. Di mana akar 25 adalah 5. Sehingga pada posisi penyebut, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Sedangkan pada bagian pembilang di atas ada juga 4. Boleh kita coret pada bagian pembilang dengan penyebut sehingga menyisakan 3 plus akar 5 saja. Lalu bagaimana dengan contoh soal nomor 3, yaitu 3 per akar 8 ditambah akar 5. Kita akan mengalihkannya dengan akar sekawannya dari akar 8 plus akar 5 adalah akar 8 min akar 5. Pada bagian pembilang 3 dikali akar 8 dikurang akar 5. Sedangkan pada posisi penyebut, akar 8 dikali akar 8 akar 64. Akar 5 dikali akar 5 akar 25. Tandanya min, kenapa? Karena plus dikali min adalah min. Akar 64, 8, sedangkan akar 25 adalah 5. 8 dikurangi 5, 3. 3 pada posisi penyebut dapat kita coret dengan 3 pada pembilang, sehingga menyisakan akar 8 min akar 5. Baiklah, akhirnya kita sudah berada pada penghujung slide. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat belajar. Mari kita berlatih soal dari lembar kerja yang disediakan gurumu.